Silakan. Bila kepapan, kita lanjutkan pelajarannya. Kemarin pelajarannya kita sudah masuk pelajaran fikih, pendalaman fikih di kelas kita itu sudah bab sholat. Bab sholatnya kemarin masih membahas waktu-waktunya sholat. Sudah disampaikan ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya sudah saya sampaikan kemarin. Kalau yang sekarang kan ada syarat-syarat yang sudah ditentukan di syarat itu maksud shotin kemarin kan gitu toh. Yang dinamakan sholat adalah akwalun wa afalun, ucapan dan juga gerakan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syarat-syaratnya apa saja? Seseorang boleh melakukan sholat kalau sudah memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama, dia seorang yang mau sholat harus dalam beragama Islam. Jadi bagi yang kafir ataupun murtad, dia tidak punya kewajiban untuk melakukan sholat. Cuma bedanya kalau yang kafir ketika dia masuk Islam, selama dia sebenarnya sudah punya kewajiban di umurnya, contohnya sudah balik, nanti meskipun bahas baliknya setelahnya gitu, sudah balik, itu pas contohnya di umur 70 dia baru mau masuk Islam, maka umur sebelumnya tidak ada kewajiban untuk menambal sholatnya. Beda lagi dengan bahasa murtad, karena dia sebenarnya sudah Islam, kemudian ateis ataupun memeluk agama yang lain, ternyata di agamanya sambil berpikir, insya Allah ternyata yang betul agama Islam, dia kembali ke Islam lagi, menyebutkan syahadat, kemudian dia harus melakukan mengqadai sholat selama dia meninggalkan. Kalau dia murtadnya selama 1 tahun, maka harus menempel 365 hari sholat 5 waktu kalau laki-laki. Kalau yang perempuan, lihat kemarin fitnya dari kalau 10 tahun, ya maka dia harus 10 tahun untuk menempel sholatnya. Ada lagi yang bahasa menempel ketika seorangnya sakit, ternyata dia sudah bisa sehat kembali. Nempelnya selama hilang ingatan contohnya. Yang nomor 2, syaratnya wajib sholatnya lagi ketika dia sudah balik. Perlu diketahui baliknya seseorang itu berbeda-beda, tapi tetap ada batasannya. Kalau laki-laki atau perempuan, ketika dia sudah berumur 9 tahun dan keluar mani, ataupun dia sudah sampai di umur 15 tahun sempurna, dia sampai panjang pikirannya benar-benar kiki, tidak memikirkan yang lainnya, umurnya sudah terlewat 15 tahun, maka dia sudah punya kewajiban untuk melakukan sholat. Belajarnya ketika balik, contohnya ketika balik, kalau belum balik, niku ada perintah yuk malu. Seseorang umur kecil, sobiah, anak kecil, itu silahkan diperintahkan kalau sudah berumur 7 tahun secara sempurna. Diperintahkan, yuk kudu melakukan sholat, yuk kudu makanya di umur 5-6 tahun kita biasa mengajak adik-adik kita, punaan, budi, anak esok, buatan itu untuk melakukan sholat. Mutasi cilik di pembiasaan. Kemudian kalau tidak melakukan sholat di umur 7 tahun baru diperintahkan turun sholat, kalau tidak dijak dolan. Nah, ada lagi kalau belum balik, umurnya sudah 10 tahun penuh, kok tidak mau sholat, maka silakan yudrobu, dipukul dengan nilai pendidikan. Cukup ini bahasa ini, berarti tempat yang tidak berbahaya. Bukan perlu pakai tangan kasar, terus ke tempat yang tidak diperbolehkan. Mungkin kak setonya datang. Yang terakhir, harus mempunyai akal. Kalau orang yang tidak mempunyai akal, maksudnya yang gila, maka baginya seorang yang gila dengan akalnya tidak wajib melakukan sholat. Dia yang berakal, apalah takbilun. Kok ada orang yang berakal tidak melakukan sholat, maka sebenarnya dia sama dengan jangan yang menyebutkan. Sebenarnya syarat wajibnya sholat yang ada 3 hal itu harus diperhatikan, baru kewajiban sholatnya melekat padanya. Jadi batasan untuk kewajibannya. Waktunya masih ada 24 atau? Iya. Saya sebutkan berikutnya
Kalau syaratnya sudah, yang di bawahnya ini keterangan sholat-sholat yang disunahkan. Kalau yang pernah sudah sampaikan sholat 5 waktu, yang sekarang sholat-sholat yang disunahkan itu ada 5. Sholat sunat yang ditekankan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan, yang terakhir ada sholat istisqa, itu memang sangat disunahkan. Kemudian ada sunat-sunat yang mengiringi sholat fardu, ya, itu yang perlu diperhatikan. Contohnya ketika kita ingin melakukan sholat dan melakukan sunah-sunahnya, maka diperhatikan. Ada sunah qobliyah subuh, ada sunah qobliyah zuhur, jumlahnya 4 rakaat. Ba'diyah zuhur jumlahnya ada 2 rakaat. Qobliyah asar ada 4 rakaat. Tidak ada ba'diyah asar. Adanya qobliyah asar. Bahasa qobliyah paham ya? Sebelum melakukan sholat asar. Kemudian ba'diyah maghrib dan juga ba'diyah isya. Meskipun kalau ada yang melakukan qobliyah isya itu ada dalilnya tapi tidak kuat. Ya. Pernah yang saya sampaikan, jika waktunya sangat singkat, yang saya sampaikan kemarin saya ceritakan ya, ada seorang teman kalau jamaah bareng, akhirnya setelah jamaah sholat asar, kemudian pas wayai wiritan, teman saya itu berdiri mundur kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Padahal dia sholat asar, dia melakukan sholat sunnah. Bareng terus ngalih, kalau sampai boten dungo, akhirnya tak tututi, kalau sampai penasarannya tak tahu. Tapi oh sholat nopo? Sholat ba'diyah asar. Apa ini sholat ba'diyah asar? Jawabannya, ya ini kemudian, betul? Tidak ngerti hukumnya, tapi kita terus melakukan kesunahan, makanya ini kan sangat bahasanya membagongkan. Jadi mungkin dilihat kelihatannya khusyuk, bagus ibadahnya, ternyata tidak dilandasi dengan keilmuan fikihnya. Meskipun pelajaran yang saya sampaikan singkat, silakan benar-benar diresapi dan dipahami agar tidak kelihatan ibadah tapi tidak dengan ilmu. Makanya kita ibadah dengan ilmu. Bahasanya sampai bahasa istilahnya satu orang yang alim dalam keadaan tidur itu masih lebih baik daripada 1000 orang yang melakukan ibadah tapi tanpa ilmu. Kalau orang yang tidur saja alim, nomor lebih baik. Tidurnya jangan tidur terlalu larut malam, diniati tidur awal biar nanti malam bisa bangun untuk ibadah. Kok ternyata bangunnya tepat setengah 5, jam 5 subuhan, maka nilai tidurnya pun ada barokah dan pahalanya. Itu bedanya orang yang